Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita pengen bahas performance review untuk sepatu Nike Kyrie 7. Dan gue udah pakai sepatu ini kurang lebih selama sebulan. Dan buat kalian penasaran juga sama berat dari sepatu ini, di akhir video bakal ada segmen baru di mana gue bakal nunjukin berat dari sepatu Nike Kyrie 7 guys. Jadi buat kalian penasaran, kalian tungguin aja. Dan without further ado, let's check it out and stay tuned. Yang pertama kita mulai dari bagian tractionnya dulu. Traction yang ada di sepatu ini menggunakan data driven pattern dari Nike. Jadi Nike itu mereka melakukan data analisis dari setiap pergerakan Kyrie di lapangan dan keluar dengan pattern seperti ini guys. Menurut gue ini bekerja dengan baik di lapangan. Kalau kalian main di lapangan yang bersih itu bener-bener oke banget. Kalau kalian main di lapangan yang berdebu, yang kotor gitu, kalian cuma perlu wiping aja. Secara overall ini menurut gue dapat memberikan kalian grip yang oke di lapangan. Dan dengan penggunaan traction yang seperti ini, sebenarnya ini juga mempengaruhi berat dari sepatunya juga, sehingga Nike bisa membuat berat dari sepatu Nike Kyrie 7 ini lebih ringan. Di samping itu, penggunaan rubbernya sendiri memang terbilang cukup soft, jadi gue sendiri nggak merekomendasikan sepatu ini untuk digunakan di lapangan outdoor. Dengan penggunaan rubber yang cukup soft seperti ini, sebenarnya ada kelebihannya juga, karena di samping itu sepatu ini tuh dapat membantu kalian dalam memberikan grip yang oke di lapangan guys. Untuk bagian materialnya sendiri, seperti yang gue bilang tadi, Nike berusaha untuk bikin sepatu ini tuh jauh lebih ringan daripada versi sebelumnya. Jadi penggunaan materialnya sendiri juga cukup dirubah guys. Sepatu ini mostly menggunakan material textile dan juga mesh, terutama di bagian depan sini kita mendapatkan material yang cukup tipis. Dan untuk overall feel-nya sendiri, jujur aja gue kurang begitu suka guys. Meskipun material yang digunakan di sini cukup fleksibel, tapi sepatu ini membutuhkan yang namanya break in time. Terutama tepat di bagian sini, ini butuh banget break in time. Jadi waktu gue gerak di lapangan, gerakan lari saat pertama kali gue pakai sepatu ini, di sini ada part yang berasa kurang movable di setiap pergerakan gue guys. Juga terlepas dari penggunaan materialnya yang gue kurang begitu suka, tapi sebenarnya material yang digunakan di sepatu ini dapat bekerja dengan sangat baik guys. Yang pertama untuk fitnya sendiri, gue juga bener-bener suka sama overall fit yang ada di sepatu Kyrie 7. Dan jujur aja gue lebih prefer fit yang ada di sepatu ini dibandingkan dengan Kyrie 6. Dan juga buat kalian penasaran sama fit dari sepatu Nike Kyrie 7, gue coba untuk naik setengah size di sepatu ini, dan gue rasa fitnya itu perfect dan enak banget guys. Entah kenapa gue jujur aja lebih prefer setup yang minimalis kayak gini dan berasa lebih nyaman aja sih secara overall feel. Di sepatu ini kita udah nggak dapet strap lagi dan diganti sama panel-panel yang ada di samping ini, which is gue suka banget. Dan basically penggunaan material yang di belakang atau di bagian dalam sini ini berasa lebih restriktif. Jadi ini berfungsi untuk memberikan kita containment yang oke di bagian ankle dan bagian belakang kaki gue guys. Dan juga untuk ngomongin lebarnya dari sepatu ini, menurut gue sepatu ini sebenarnya cukup lebar di bagian forefoot. Cuma kalau dari panjangnya sendiri, gue rasa sepatu ini rada pendek guys di bagian depan. Jadi kalau kalian pengen fit yang sempit banget, kalian bisa true to size. Tapi menurut gue sih, gue lebih suka untuk naik setengah size di sepatu ini. Juga additional yang gue suka banget di sepatu ini adalah bagian tangnya, karena ini nyaman banget dan ini sesuatu yang gue lebih prefer dibandingkan dengan Nike Kyrie 6. Untuk di bagian cushionnya, sepatu ini menggunakan zoom turbo di bagian forefoot. Menurut gue sih asli nyaman banget. Menurut gue buat kalian para guard yang suka bergerak di lapangan, kalian yang pengen berasa cepat, cushioning setup ini cocok banget karena ini bener-bener responsif dan menurut gue ada propelling feeling saat kalian menggunakan sepatu ini guys. Juga sepatu ini memiliki banyak banget court feel, jadi bukan cushioning yang tebal banget. Banyak orang yang ngomong dari segi cushioningnya sendiri sepatu ini rada beda sama Kyrie 6. Kyrie 6 katanya bisa lebih kerasa zoom turbonya. Menurut gue sih sebenarnya ini sama aja, cuma mungkin yang ngebedain dari bagian bawahnya guys. Bagian bawahnya ini nggak terlalu melengkung seperti Kyrie 6. Jadi itu menurut gue yang jadi salah satu faktor kenapa zoom turbonya nggak begitu kerasa di sepatu ini. Tapi secara overall menurut gue masih di atas rata-rata dan masih dapat memberikan cushioning yang nyaman buat kalian yang mementingkan court feel. Terlepas dari cushioning di bagian forefoot yang menurut gue nyaman banget, di bagian heel kita nggak mendapatkan cushioning setup sama sekali di sepatu ini. Kita mendapatkan Phylon midsole yang menurut gue juga sebenarnya udah standar di sepatu-sepatu zaman sekarang. Cuma dari segi setupnya sendiri gue kurang begitu suka guys, karena sepatu ini tuh berasa sedikit sink in di bagian heel. Sebenarnya bukannya masalah yang gede banget, cuma gue ngerasain terutama waktu gue ngelakuin triple thread kayak gini ya. Jadi ini tuh kerasa banget kalau gerakan kita netral guys. Kalau kita lari di lapangan nggak masalah sama sekali. Cuma kalau waktu kayak gini, gue itu tipe pemain yang sering banget pakai heel di bagian-bagian kayak gini. Gue kerasa kayak ada pikiran kayak,
oh gue ada di bagian heel ya, kayak bagian heelnya memang rada kayak sink in dikit gitu guys. Jadi terutama kayak waktu first step gini, gue harus switch kepikiran gue supaya gue itu pindah ke bagian forefoot gitu guys. Gue nggak tahu kalian paham atau enggak, tapi ya itu yang gue rasain. But anyway, kalau kalian udah masuk, itu enak banget sih, itu smooth. Sebenarnya heel to toe transitionnya juga nyaman banget, dan kalian berasa cepet banget pakai sepatu ini. Dan juga beberapa fitur support dan fitur-fitur menarik yang ada di sepatu ini. Pertama, kita bakal dapat base yang cukup lebar, ini flat juga. Itu fitur yang gue lebih suka di sepatu ini sebenarnya dibandingkan kairi-kairi sebelumnya, karena kita mendapatkan stabilitas, tapi di samping itu kita mendapatkan curve sedikit di bagian samping sini. Jadi bagian dalam sini kita dikasih lengkungan dikit, terutama untuk gerakan-gerakan crossover. Kalau kalian shifty banget kayak Kyrie Irving, ini ngebantu banget. Dan juga ditambah lagi panel di samping ini berfungsi banget untuk memberikan kita fit yang oke guys. Terlepas dari itu, kita dapat TPU piece di samping ini juga. Ini berfungsi banget untuk memberikan kita stabilitas, memberikan kita support untuk gerakan-gerakan lateral. Untuk support dasarnya kita juga akan mendapatkan heel counter, dan juga kita akan mendapatkan arch support di sepatu Nike Kyrie 7 ini. Buat kalian yang tertarik untuk beli sepatu ini, kalian bisa dapetin sepatu ini di Hoops Point. Sepatu ini dijual dengan harga Rp1.979.000. Kayaknya lagi ada program sale juga, jadi kalian bisa cek langsung di website dari Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Overall, sepatu Nike Kyrie 7 menurut gue sepatu yang oke banget. Kalau kalian tahu apa yang kalian cari dari sebuah sepatu, kalian bakal suka banget sama sepatu ini guys. Ada beberapa fitur-fitur yang bener-bener spesifik ditaruh di sepatu ini, dan beberapa fitur yang gue kurang suka cuma di bagian materialnya aja yang berasa tipis dan plastiki. Cuma ya itu masalah preference saja menurut gue. Secara overall itu masih dapat bekerja dengan baik, dan dari segi cushioning setupnya sendiri itu juga tergantung dari preference kalian guys. And that's about it untuk performance review Nike Kyrie 7. See you next video guys. Thank you so much buat kalian yang udah nonton. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Peace. Alright guys, kembali lagi di studio. Kali ini udah ada timbangan, ada Kyrie 7, terus ada Kobe 5. Gue bakal bikin kayak sedikit perbandingan lah, jadi kalian tahu gimana berat sepatu ini. Yang utama emang di Kyrie 7, dan sebenarnya sepatu ini tuh aslinya ringan banget guys. Seperti yang gue bilang tadi, materialnya udah diganti lebih ringan, gak ada strap. Terus di samping itu bagian reaksinya juga udah dibikin kayak lebih longgar-longgar gini. Dan kita bakal timbang lah. Ini udah settingannya bener di gram. Oke, kita timbang langsung 2 sepatu sih harusnya. Kita timbang aja kayak gini. Oke. Nih beratnya 2 sepatu 793 gram. Oke. Terus gue bandingin sama sepatu Kobe. Oke, Kobe ini tetap lebih ringan ya guys.